Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat, semoga Allah Ta'ala selalu berkenan mencurahkan rahmat, fadilah, dan ampunannya untuk kita semuanya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu Allah ciptakan dengan takdirnya. Takdir ialah ketetapan yang Allah tetapkan kepada semua makhluk yang itu pasti terjadi, yang makhluk tidak ada yang bisa menghindar. Iman kepada takdir, entah takdir baik maupun buruk, salah satu dari rukun iman. Ngaku iman, sementara dia tidak iman kepada takdir, dia termasuk orang kafir. Karena rukun iman tidak bisa dibantah. Rukun adalah pilar penyangga. Ketika diambil, roboh. Allah menetapkan takdir sudah lama. Makhluk pertama yang Allah cipta adalah pen. Diperintahkan untuk menulis takdir. Semua ketetapan yang Allah tetapkan pada makhluk yang mesti terjadi. Yang itu telah selesai penulisannya semenjak 50.000 tahun sebelum alam raya dicipta. Termasuk apa yang terjadi kali ini, itu sudah ada catatannya di sana. Cara iman kepada takdir, pertama, meyakini Allah Zat yang Maha Tahu, tahu yang sudah terjadi, tahu yang sedang terjadi, tahu yang akan terjadi, secara umum maupun terperinci. Yang kedua, meyakini Allah menghendaki. Apa yang Allah kehendaki terjadi, ya terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki terjadi, ya tidak terjadi. Yang ketiga, Allah menulis.
Mana yang Allah kehendaki terjadi, tidak terjadi, semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, Allah mewujudkannya. Makanya apabila kita mengalami sebuah peristiwa, suka maupun duka, katakan qadarullah. Masya'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Ini takdir dari Allah. Apa yang Allah kehendaki terjadi, ya terjadi. Apa yang Allah kehendaki tidak terjadi, ya tidak terjadi. Termasuk apa yang sedang diberitakan mendunia kali ini. Adanya virus corona atau COVID-19. Ini sudah ada catatan takdir dari sana. Kapan itu terjadi, siapa yang terjangkiti, berapa korbannya, di mana saja, kapan selesai, atau akan mengembang yang tidak bisa dikendalikan, itu semua sudah ada catatannya. Sikap kita adalah mengatakan, qadarullah, ini adalah takdir dari Allah. Lalu apakah kita cukup pasrah dengan takdir? Kalau memang itu sudah terjadi, dikehendaki, pasti terjadi, tidak bisa dihindari? Jawabnya, catatan takdir itu ada dua. Pertama, takdir kauni yang berkaitan dengan bekal-bekal. Yang itu telah diberitahukan kepada kita, maknanya telah ditulis kepada kita. Di antara pengulangannya ialah ketika janin di rahim ibu umur 4 bulan setelah ditiupkannya roh, ditulis untuk dia jatah umurnya, rezekinya, kemampuan karyanya, suka duka yang akan dialaminya. Catatan takdir seperti itu merupakan bekal-bekal. Lalu catatan takdir yang nanti digunakan untuk menghisap manusia, itu bukan catatan takdir yang pertama, tetapi catatan takdir yang digunakan untuk menghisap manusia dengan nasib surga neraka, itu catatan takdir yang nomor 2. Kapan tingkah pola seseorang itu ditulis? Nanti akan ditunjukkan, kilo bukumu waconan dewi ikra kitabak. Dimulai ketika telah tegak hujjah, telah tegak pembekalan, telah tegak nasihat dan dakwah. Apa tanda-tanda orang telah tegak nasihat, pembekalan, arahan dan dakwah? Pertama, dia sudah balik. Makanya bayi mati belum balik itu berada di surga. Tidak ditanya, pena dicabut, tidak dihisap, pena dicabut masalahnya. Tapi bila sudah balik itu tanda, nanti dia akan ditanya sesuai dengan tingkah lakunya. Yang kedua, inderanya lengkap, bisa mendengar, melihat, berpikir. Yang nomor 3, telah dijelaskan dengan gamblang. Allah sudah menyiapkan manusia pembimbing, adanya wahyu. Ditafsirkan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipahami, diamalkan para sahabat, yang itu dijaga sampai hari kiamat. Ya Allah telah memberikan jaminan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Saya yang nurunkan Quran, saya juga yang menjaga. Ini selalu didakwahkan setiap saat, sehingga manusia semuanya telah diberitahu dengan maraknya dakwah di semua sisi. Ini loh jalan surga, ilmu syar'i, akidah tauhid, salat yang tegak, amal yang ikhlas, akhlak yang mulia, yang takwa, yang banyak sedekah, suka memaafkan, dan amal-amal soleh yang lain. Bila kamu jaga sampai mati dengan istiqomah, itu jalan surga. Kita banyak diberitahu. Demikian juga jalan neraka, kita pun juga sudah banyak diberitahu. Berpaling dari kitab Allah, gak punya ilmu syar'i, akidahnya syirik, amalnya bid'ah, akhlaknya tercela, di masyarakat selalu membuat onar, gak punya takwa, gak punya amal soleh,
Dia diberitahu, ojo tok tandangi sing ngono-ngono kuwi. Jangan riba, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan zina, jangan ghibah, jangan namimah, jangan jadi orang yang jorok. Semuanya telah diberitahu itu jalan neraka, hindari. Manusia pun juga telah memiliki kemauan kepada yang baik suka, kepada yang jelek benci. Dia pun juga telah diberikan kemampuan apabila mau dia bisa berkarya dengan izin Allah Ta'ala. Di situ manusia punya tugas memilih, ini jalan surga, ini jalan neraka. Jalan surga, masuki, jalan neraka, tinggalkan. Bila kamu mau jalan surga, selamatlah, akan dibantu. Ketika mau memilih jalan neraka, masih diingatkan, suruh tobat, diberikan musibah supaya sadar dan tobat, enggak segera dihukum. Maka takdir syar'i jenis yang kedua, catatan yang kedua, inilah yang nanti akan digunakan untuk menghisap manusia. Buku yang nanti akan ditunjukkan, bacalah. Itu sejak kita balik, setelah kita mampu memilih, ibarat anak sekolah, sudah diajarkan materinya, sudah dikursusi, dijelaskan dengan gamblang, sinau, setelah itu diberikan soal. Nggarap dengan baik bijimu ya api, nggak mau nggarap, nanti nggak naik kelas, ya salahmu sendiri. Takdir jenis ini nanti gunakan untuk menghisap manusia. Adanya wabah corona yang sekarang sedang melanda, kita tidak bersikap sebagaimana catatan takdir yang pertama, tetapi kita dibimbing untuk bersikap dengan bimbingan takdir yang nomor 2. Sehingga kita tidak pasrah, berobat, tolek gering, yo panggah gering. Walaupun tidak berobat, wayah mari, yo mari. Ini akidah Jabriyah, itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kelasnya wayang, yang tidak ada hisab. Dan kita bukan wayang, tetapi kita manusia diberikan tugas untuk memilih. Hisab kelak adalah menggunakan takdir syariah diniyah, catatan nomor 2 setelah ditegakkan bimbingan. Lalu apa yang kita perbuat? Adanya virus corona bukan sebatas wabah, tapi wabah mendunia. 2/3 dunia terjamah. Mungkin hari ini disimpulkan 2/3, mungkin besok bisa lebih daripada itu. Mungkin akan menyeluruh kepada seluruh dunia. Selagi ada ruangan, ada udara, ada air, mungkin juga akan ke sana. Memang Allah yang memutar semuanya. Dan semuanya tidak bisa selak dari ketetapan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita di sini pun juga terkena dampaknya. Di rumah sakit Tulungagung ada 4 orang yang sudah berada di dalam pengawasan atau lebih, gitu berita yang berkembang. Benar tidaknya gak jadi masalah, tapi permasalahannya itu ada di kanan kiri kita. Kalau di Tulungagung dianggap dekat, pada diri kita lebih dekat. Itu sebatas contoh tempat saja, bukan sebuah penunjukan. Hadirin sekalian, apabila kita tidak mau terkena dampaknya, tentunya kita wajib menempuh jalan keselamatan kita semuanya. Apa itu? Pertama, kenali sebabnya. Musibah seperti itu tidak terjadi kecuali diundang. Allah menyebutkan, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Petaka yang terjadi di darat dan di lautan termasuk virus corona itu terjadi karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Hadis lagi juga cerita, ma dhaharatil fahisatu fi qaumin qattu hatta yu'linu illa fasafim at-ta'un wal auja allati lam takut aslafat fi qablihim. Oh, kama qala Nabi sallallahu. Ketika perbuatan keji, semisal zina dan semisalnya sudah merajalela di suatu tempat, bahkan malah dibangga-banggakan, maka akan muncul
yang namanya taun dan penyakit-penyakit yang dulu tidak ada. Corona juga termasuk yang baru saja kita dengar di telinga kita. Kita hubungkan dengan lingkungan, perzinaan merajalela. Apalagi di alam maya. Apalagi di tempat-tempat yang penuh dengan kebebasan. Apalagi juga itu merambah kepada anak-anak kita. Banyak bayi lahir tanpa bapak, orang aborsi, bayi dibuang. Dan berbagai macam perselingkuhan. Penampilan yang acak-acakan, berpakaian tapi telanjang. Didukung dengan musik, nyanyi, minum minuman keras, perjudian. Ini termasuk paket dari perbuatan keji yang itu ternyata telah merajalela. Kalau memang ingin sembuh, tinggalkan perbuatan keji semisal itu. Yang kedua, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan sebagai alat penggiring. Dekatkan dengan ilmu, dekatkan dengan akidah tauhid, dekatkan dengan kita perkhusuk salat kita, dengan tobat, dengan istighfar, dengan muhasabah. Dan kita punya perasaan, bisa jadi yang terkena virus itu adalah saya, mungkin nanti sore akan mati. Segera bekali diri sejak dari sekarang. Sebab itu adalah sangat cepat. Berikutnya, supaya kita banyak tinggal di rumah. Sekira tidak mendesak, jangan suka keluar. Ketika keluar, doa dulu dengan bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Berikutnya, jauhi tempat ramai yang tidak ada gunanya. Ngobrol tidak ada gunanya, tempat wisata, atau juga kerumunan yang lain. Ya mungkin satu kesempatan, bila itu wabah telah merajalela habis-habisan, Jumatan pun juga dihentikan dulu. Salat 5 waktu juga dihentikan dulu. Sehingga nanti akan dikumandangkan selesai adzan dengan shollu fi rihalikum, shollu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Satu kesempatan akan terjadi seperti itu. Bahkan untuk tempat-tempat tertentu sudah. Semisal Jakarta, sudah kayak wajib. Gak ada Jumatan. Itu instruksi yang ada. Fatwa dari pemerintah maupun dari ahli ilmu. Dan itu mendunia. Sampai Masjid di Saudi pun juga tutup. Dari Jumatan, sholat 5 waktu, kecuali Mekah Madinah, itu pun juga dijaga dengan steril yang luar biasa. Berikutnya, orang berada di tempat musibah jangan keluar. Dan orang keluar jangan masuk. Berikutnya, sekira kita butuh keluar pakai masker itu yang paling bagus. Berikutnya, jaga kesehatan dan kebersihan. Termasuk pemerintah desa butuh ngecek ke masjid-masjid untuk digulung tikarnya, disterilkan lantainya. Bahkan sebuah desa perangkat pun juga nyemprot dengan gratis masjid-masjid yang digunakan untuk Jumatan. Untuk menjaga masyarakatnya. Termasuk kita di rumah, jaga kebersihan diri, keluarga, tangan kita, kehalakan makan dan minum, dan seterusnya. Kemudian termasuk bila kita itu bersin, jangan dilepas di udara. Batuk jangan dilepas di udara, tahan. Supaya percikan dari mulut kita, hidung kita tidak terbawa angin ke sana kemari. Lebih daripada itu banyak doa. Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wal judam wa sayyi'il asqam. Ya Allah, lindungi saya dari penyakit kusta, dari penyakit gila, dari penyakit lepra, dan juga penyakit-penyakit buruk yang lain. Corona salah satunya, atau juga ada nama-nama yang lain. Banyak doa seperti itu. Ayo ikhwah, itu semua kita kerjakan sebagai perbuatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu da'an illa yunzilu dawaan. Yang itu dimulai dengan ya ayyuhan nas tadawaw. Manusia, berobatlah kalian. Karena Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah pun juga akan berikan obatnya. Langkah-langkah kita di atas bukan sebatas langkah kesehatan kita,
tetapi itu hikmahnya sangat besar. Kita semakin digiring untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dari bahaya corona saja sudah banyak yang ngeri, lalu bagaimana bahaya siksa kubur, bahaya tidak bisa melintas di atas jahanam, kemudian menjadi penduduknya. Jadikan itu semua sebagai bahan pendorong kita semuanya untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila kita tobat, istighfar, apabila kita pun juga akan terkena musibah, semoga menjadi sebab syahid kita. Tapi apabila kita termasuk sehat, kita bisa meningkatkan mutu amal ketaatan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu bil aidi wal hakim. Aku qalida astaghfiru innallaha wal ghafurur rahim. Ayol hadirun. Kalau virus corona mengundang semua mata untuk melihat, mengundang semua telinga untuk mendengar, mengundang semua nyali untuk memperhatikan. Seolah itu bahaya habis-habisan. Memang betul itu bahaya besar yang kita wajib untuk mensikapinya, menanggulanginya. Tapi jangan dianggap itu hanya satu-satunya bahaya. Ketika sudah habis, bebas merdeka, enggak ada apa-apa, saya sudah akan selamat. Bukan begitu. Kita masih dihadapkan dengan banyak bahaya-bahaya yang lain. Sebelum virus corona ada, ini telah ada. Maka dengan kita waspada bahaya corona, kita juga akan tingkatkan waspada kita dari bahaya-bahaya yang lain. Kalau virus corona tidak berdampak, pertanyaan di alam kubur. Enggak ada dampak siksa kubur. Dapat siksa kubur gara-gara ceroboh dari penyakit corona, enggak ada. Tapi dapat siksa kubur karena tidak bersihan dari kencing, ada. Ada siksa kubur gara-gara mulut, mata, lubang tubuh digunakan yang jelek, nanti akan dibacoi oleh malaikat. Kanan selesai ganti kiri, kiri selesai ganti kanan, sampai hari kiamat. Ada juga orang yang mati bunuh diri, nanti akan bunuh diri di alam kubur. Terus, ada juga orang yang zina, juga disiapkan sebuah tungku, luas, besar, isinya laki perempuan telanjang, diobori dari bawah, begitu api menyala besar, mereka akan terangkat sambil histeris, teriak-teriak. Demikian juga bahaya dari riba, nganakne duit, orang yang berkaitan dengan pengembangan riba, semuanya kena, yang punya dana, yang pinjam, saksinya, sekretarisnya, yang itu mendapatkan siksa kubur, dicepai lautan darah, dia suruh berenang menepi, mulut dibuka, disuapi pakai batu, kemudian diterpental ke tengah. Dan yang lain-lain, itu bahaya-bahaya besar yang ada di depan kita. Maka jangan sebatas virus corona yang kita tanggulangi, tapi kita jadikan sebuah momen penggerak kita. Apabila kita bisa, yang lain pun juga harus kita selesaikan sehingga mati kita kelak itu mati tidak membawa dosa. Semoga Allah SWT menjaga kita semuanya. Dan kita bisa mensyukuri dengan nikmat yang diberikannya, bisa mensabari musibah yang ditimpakannya untuk kita jadikan semakin dekat kepada Allah SWT, sehingga ketika kita sewaktu-waktu mati, dosa kita akan diampunkan dengan sebab syukur dan sabar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wa qala sallallahu man shalla 'alaihi salatan wahidatan Allahu asra Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i min wa amwat innaka sami'un qaribun mujibut da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna tibaa warina batila batilan warzuqna jinaba. Allahumma inna na'udzubika minal baras. Allahumma inna na'udzubika minal junun. Allahumma inna na'udzubika minal judam. Allahumma inna na'udzubika min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Wa aqimus